Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku saudariku, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang saking banyaknya mustahil manusia bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walau mereka menghitung dengan alat tercanggih sekalipun yang mereka ciptakan, digunakan untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Itu yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah teramat banyak. Kewajiban kita adalah bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan amalan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna, mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan dan memerintahkan kita untuk mengerjakannya, dan telah mengajarkan kepada kita seluruh keburukan dan telah melarang kita untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hati manusia mungkin dihinggapi oleh penyakit. Namun penyakit yang ada di dalam apa yang Allah katakan tersebut adalah penyakit yang bersifat maknawi, bukan penyakit yang bersifat hissi. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tabaraka wa ta'ala tambahkan kepada mereka penyakit. Hati ada dua, sesuatu yang terlihat, bisa dilihat dengan alat, bisa disentuh dengan anggota tubuh, bisa diketahui oleh tim ahli, dan penyakit-penyakitnya. Bukan ini yang dimaksud di dalam ayat ini, namun penyakit yang dimaksud adalah penyakit maknawi, berbentuk kesyirikan, kemunafikan, syahwat, kecintaan berlebihan terhadap dunia, melupakan akhirat, kesombongan, hasad, ujub, merendahkan manusia, dan banyak lagi hal-hal lain yang merupakan penyakit-penyakit hati. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala menyebut penyakit itu adalah kunci-kunci yang mengunci hati. Di ayat yang ke-24 daripada surat Muhammad, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka terdapat kunci-kuncinya? Ada yang mengunci hati sehingga tidak dekat dengan Al-Quran. Ada yang mengunci hati sehingga tidak menerima pelajaran dari Al-Quran. Ada yang mengunci hati sehingga tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Ada yang mengunci hati sehingga tidak masuk ke dalamnya sesuatu yang diinginkan Allah dengan Allah turunkan Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang benar-benar membaca Al-Quran dan orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran dan orang yang benar-benar mentadabburi Al-Quran dan kemudian mengamalkan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran berfungsi untuknya bagaikan obat untuk penyakit-penyakit hati itu. Al-Quran berfungsi baginya sebagai obat atas penyakit-penyakit hati yang tadi ada di dalam awal surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim marad. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk sekaligus sebagai obat, sekaligus sebagai obat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan daripada Rabb kalian. Wa shifaa'un, telah datang kepada kalian kesembuhan. Kesembuhan mengandung obat, membawa kepada kesembuhan. Lima fis sudur, untuk apa yang ada di dalam dada, untuk apa yang ada di dalam hati. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, sekaligus sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati tersebut. Maka Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kita hendaknya kita pelajari, tidak hanya sekedar dibaca, akan tetapi ditadabburi maknanya, diambil ilmu yang ada di dalamnya, dan kemudian diikuti
ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan ini makna tilawatul Quran yang sesungguhnya. Karena kalimat tilawah berasal dari kata-kata tala yatlu. Sering kita menerjemahnya membaca. Namun makna daripada tala yatlu adalah mengikuti. Tilawah itu artinya mengikuti Al-Quran. Tidak hanya sekedar membacanya. Tidakkah kita mendengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Talaha, mengikuti. Demi matahari dan waktu duhanya, dan demi bulan yang mengikutinya. Talaha, tilawah. Maka makna tilawah adalah membaca, memahami, mentadabburi, dan mengikuti isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Yang melakukan itu, hamba Allah yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka bersamanya ada obat untuk sesuatu yang ada di dalam hatinya, untuk penyakit-penyakit hatinya, untuk kunci-kunci yang ada di dalam hati tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran penuh di dalamnya hal-hal yang bisa mengobati hati. Apa yang menjadi masalah daripada hati kita? Di dalam Al-Quran ada obatnya. Akan kita temukan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang masalah yang kita hadapi dan harus bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang merupakan pelajaran-pelajaran, yang merupakan nasihat-nasihat, yang itu merupakan obat untuk hati kita. Lihatlah ketika Allah berbicara tentang akhirat. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengulang-ulang kepada kita untuk akhirat, mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada akhirat, itu akan menjadi obat bagi hati kita. Hati yang mencintai dunia berlebihan. Sekedar mencintai dunia itu fitrah. Tapi kalau sudah berlebihan, berubah menjadi penyakit. Kenapa? Karena ketika dia mencintai berlebihan, manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan dunianya. Manusia tidak peduli lagi apakah cara membelanjakannya itu diridhoi dan dicintai Allah atau tidak. Apakah akadnya itu haram dan halal, enggak peduli. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Ketika cinta terhadap dunia berlebihan, hati menjadi sakit. Sehingga menjadi manusia yang tidak peduli kepada kepedihan orang lain, penderitaan orang lain. Manusia yang menangis disebabkan tindakan kita, hati itu tidak akan peduli dengan itu. Menjadi manusia-manusia bengis, yang dia inginkan hanyalah apa yang dia tuju dan dia cita-citakan. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dia tidak akan peduli ketika karyawannya tidak diberikan waktu sholat. Dia tidak akan peduli ketika karyawannya kurang istirahat. Dia tidak akan peduli kepada hal-hal lain yang membutuhkan hati yang peka terhadap penderitaan manusia yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sampai kepada titik membunuh terjadi. Disebabkan apa? Disebabkan dunia tadi. Ketika diingatkan kepada akhirat, hal-hal yang tadi menjadi penyakit-penyakit hati hilang. Karena seorang hamba yang ingat akhirat, dia peduli kepada halal dan haram yang akan dia ambil daripada rezeki dunia. Dia peduli kepada kewajiban-kewajibannya. Dia peduli kepada penderitaan orang lain. Jangan sampai gara-gara saya orang lain menderita, memberikan mudarat kepada orang lain.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini contoh ketika Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita kepada akhirat. Orang yang hatinya ingat akhirat, maka dia memiliki obat terhadap masalah-masalah hatinya. Ketika hatinya resah dan gelisah, ingat akhirat adalah obatnya. Ketika hatinya sedih, ditimpa petaka, ingat akhirat adalah obatnya. Ini diantara, ya, diantara makna bahwa di dalam Al-Quran penuh dengan obat, bahwa apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah ceritakan kepada kita, apa yang Allah ingin kita memahaminya, meyakininya, ini menjadi sesuatu yang merubah sikap karakter seorang muslim menjadi sikap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbicara tentang obat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah banyak di dalam Al-Quran, andai kita bisa menjadikannya sesuatu yang kita benar-benar pelajari, benar-benar kuasai, benar-benar memahami dan mengamalkannya, ini menjadi obat yang luar biasa untuk penyakit yang ada di hati kita. Yaitu di dalam Al-Quran Allah banyak menyampaikan kepada kita tentang siapa Dia, siapa Allah itu, siapa Rabb yang kita ibadati. Dan ini adalah isi kandungan terbesar Al-Quranul Karim. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah kita sebagai seorang hamba kenal kepada Allah, tahu siapa Allah yang kita ibadati, siapa yang kita sujud kepadanya, siapa yang kita rukuk kepadanya. Tidak ada lembaran-lembaran Al-Quran yang di dalamnya Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Mulai dari apa yang Ia perbuat, apa nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan bagaimana kita harus berbuat dan beribadah, bergantung, berdoa, memohon, meminta perlindungan, meminta rezeki hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada lembaran Al-Quran yang tidak berisikan hal yang di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Intinya adalah Allah ingin kita tahu siapa Dia. Kita kenal kepada Allah pencipta kita. Ini adalah obat yang luar biasa untuk penyakit hati. Dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan siapa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, kehidupan seorang hamba akan memiliki dada yang selamat, hati yang selamat. Dan hati yang selamat sebagaimana yang kita ketahui adalah syarat selamat di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89 Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta. Hari yang tidak bermanfaat harta adalah hari akhirat. Wala banun, tidak bermanfaat anak dan keturunan. Ini ciri hari kiamat. Harta tidak bermanfaat, keturunan tidak bermanfaat. Harta tidak akan bisa memberikan apapun, keturunan pun tak akan bisa memberikan apapun. Anak dan keturunan kita tidak akan bisa memberikan apapun kepada kita. Ini sifat hari akhirat. Karena sifat dunia berbeda, harta bermanfaat, anak dan keturunan bermanfaat. Di hari ini, di hari akhirat, la yanfa'u malun wala banun, tak berfungsi harta, tak ada gunanya harta. Orang kafir ingin menebus dirinya dengan seluruh anak-anaknya di akhirat.
ingin menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anaknya. Namun Allah tidak terima. Allah tidak menzalimi siapapun. Seandainya mereka punya emas sepenuh bumi, mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi itu. Ini yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran tentang hari akhirat. Saat dimana harta tidak bermanfaat, emas sepenuh bumi, ma'asyarul muslimin, berapa itu? Berapa dalam makna jumlah kuantitas harta dalam bentuk emas sepenuh bumi? Kalau orang kafir memiliki emas sepenuh bumi, dia ingin menebus dirinya dari azab Allah di akhirat. Sekiranya dia punya harta itu, enggak mungkin dia punya harta itu. Namun itulah dia hari kiamat. Apa yang akan menyelamatkan? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang bisa menyelamatkan adalah kesucian hati, di mana hati selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menyempurnakannya, menguasainya, mengetahuinya, mempelajarinya, mengamalkannya, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, mengetahuinya, beramal dengannya, dan memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama itu. Ini makna al-ihsa. Ini makna ihsa, tidak hanya sekedar hafal. Hafal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz. Tapi menghafalnya, menguasainya, mengamalkannya, dan ini yang paling penting. Sebagaimana yang nanti insyaallah akan kita sampaikan. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasai nama-nama Allah ini dalam bentuk yang tadi, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Lihat, di dalam ayat tadi dalam surat Asy-Syu'ara, Allah mengatakan yang datang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan hati yang selamat, maka dialah orang yang selamat di akhirat. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa menguasai 99 nama Allah, maka masuk surga. Keselamatan di akhirat adalah surga. Selamat dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah. Lihat hubungan antara ayat tadi dengan hadis ini. Kita inginkan keselamatan. Harta tidak bermanfaat, anak dan keturunan tidak bermanfaat, apalagi hanya sekedar teman dan sahabat, nggak bermanfaat apapun. Rasanya dalam kecintaan di permukaan bumi ini, cinta kepada anak adalah segalanya, lebih daripada segalanya, sehingga orang rela mati untuk itu, rela melakukan apapun untuk itu. Yang hanya selamat hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat. Nabi SAW mengatakan masuk surga. Keselamatan di akhirat dengan menguasai nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, kenal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan keselamatan di akhirat. Ini makna yang memiliki koneksi yang sangat erat. Keselamatan Anda di akhirat ketika Anda di dunia kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, para ulama menegaskan bahwa 99 nama Allah ini tidaklah bilangan yang mati. Allah memiliki nama dan sifat yang lebih daripada itu. Allah memiliki nama yang lebih daripada itu. Namun ini yang diberitahu kepada kita manusia. Ini yang diberitahu kepada kita
manusia di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil sebuah hadis yang panjang dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, panjang sekali, namun kita ambil bahagian yang kita butuhkan. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau menamakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan nama-nama tersebut di dalam kitab-kitabmu, atau engkau ajarkan nama-nama itu kepada seorang di antara hamba dan makhluk ciptaanmu, atau engkau simpan itu di dalam ilmu gaib di sisimu. Doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb dengan nama yang kau beri nama dirimu dengannya, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba makhluk ciptaanmu, atau engkau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hadis ini tegas menegaskan bahwa nama-nama Allah adadun ghairu mahsurah. Nama Allah adalah jumlah yang tidak terkira, jumlah yang tidak terhingga. Tidak hanya 99. 99 itu yang diinginkan Allah tabaraka wa taala kita untuk mengetahuinya dan menguasainya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling dimurkai Allah, hamba yang tidak kenal kepadanya. Hal yang paling dimurkai Allah, hamba yang tidak tahu siapa Allah ciptaannya. Hal yang paling dimurkai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hal yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba, hamba yang tidak tahu siapa Allah. Oleh karena itu Allah ancam dengan neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Siapa? Hamba yang tidak kenal kepada Rabb-nya. Kekufuran, hal yang nyata untuk itu. Allah sangat membenci kekufuran. Dan orang-orang yang wafat tidak menerima agama Islam sebagai agamanya, semuanya Allah masukkan neraka khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kenapa? Enggak kenal Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya. Dia malah menganggap sesuatu selain Allah yang melakukan itu untuk dirinya. Entah matahari, entah malaikat, entah nabi, entah api, entah sapi, dan yang lainnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mereka yang menyembah-menyembah berhala, penyembah-penyembah dewa, penyembah batu yang dipahat manusia. Apa ini? Hamba yang tidak kenal siapa? Siapa Rabb-nya. Kandungan Al-Quran terbesar adalah hal yang memperkenalkan manusia dengan Rabb-nya. Ini hamba tidak tahu siapa Rabb-nya. Atau sudah menerima agama Islam sebagai agamanya, namun masih berbuat syirik. Syirik juga mengarah kepada poin yang sama. Hamba tidak kenal siapa Rabb-nya, sehingga tidak memberikan kepada Allah haknya Allah. Justru haknya Allah dia berikan kepada selain Allah. Atau dia samakan sesuatu dengan Allah. Ima haknya Allah dia berikan kepada orang lain selain Allah, apapun itu, dukun, benda-benda, haknya Allah. Hanya Allah yang menyelamatkan. Lalu dia yakini keselamatan datang dari sesuatu selain Allah, dari seseorang selain Allah. Dia mintakan kepada seseorang itu.
sehingga dia samakan sesuatu itu dengan Allah. Ini hamba yang tidak kenal siapa Allah, dia melakukan kesyirikan. Yang kita maksud di sini adalah syirik yang besar, sehingga kufur dan syirik dua sejoli yang tidak terpisahkan. Kufur dan syirik adalah dua sejoli yang tidak terpisahkan. Kata para ulama, wajhani fi umlatin wahidah. Dua sisi dari satu mata uang, tak terpisahkan. Yang satunya kufur, yang satunya syirik. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah menyebut kekufuran, kesyirikan. Kita tidak ingin membahas poin tersebut. Intinya adalah hamba tidak kenal siapa Rabbnya. Hamba tidak kenal siapa Rabbnya. Ini dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang paling dimurkai Allah dari seorang hamba adalah hamba yang tidak kenal kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Rasul, sudah diberikan akal, sudah dijaga untuknya Al-Quran, sampai Al-Quran itu di hadapannya. Sudah dia baca Al-Quran itu, namun tak kenal kepada Rabbnya. Aneh. Maka mengenal Allah tabaraka wa ta'ala hal yang sangat teramat penting bagi seorang hamba, sekaligus mengenal Allah tabaraka wa ta'ala akan membuat hati seorang hamba mengikut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang ia inginkan dan apa yang disukai, dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Para ulama ketika berbicara tentang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama dan sifatnya, membicarakan beberapa poin penting. Di antaranya, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah ilmu yang paling mulia. Mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan sesuatu, ilmu, itu bergantung kepada apa yang dipelajari dengan ilmu itu. Kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada apa yang dipelajari dengan ilmu itu. Sesuatu yang sangat mulia, maka ilmunya mengikut kepada sesuatu yang sangat mulia itu. Semakin mulia sesuatu, maka ilmu tentang menguasai sesuatu itu sederajat dengan kemuliaan sesuatu tersebut. Ada yang lebih mulia dari Allah? Tak ada yang lebih mulia dari Allah. Ada yang lebih agung dari Rabb kita, Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada. Maka ilmu tentang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Mengenal Allah akan melahirkan kecintaan kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah sesuatu yang akan melahirkan sifat-sifat yang dicintai Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu Rabb kita itu Rabb yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha agung, maka akan melahirkan kecintaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang yang taubat, mencintai orang-orang yang berbuat baik untuk manusia, mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan lahir sifat-sifat itu. Ketika kita tahu Rabb yang kita ibadati itu Rabb yang membenci orang-orang yang sombong, membenci orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Ketika kita tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala membenci orang-orang yang memberikan mudarat kepada dirinya sendiri dan mudarat kepada orang lain, maka akan lahir sifat berhenti dari hal-hal yang bersifat mengarah kepada hal tersebut. Ketika kita mengetahui bahwa Rabb kita yang kita ibadati itu adalah Rabb yang sangat maha kaya,
Rabb yang maha memberikan rezeki yang sangat banyak sekali, yang memiliki kebaikan yang sangat luas. Rabb yang maha pemurah. Akan lahir apa? Akan lahir harapan yang sangat besar dari Allah. Sifat raja, sifat harap yang sangat besar dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan sifat harap ini melahirkan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketaatan tersebut untuk meraih sesuatu yang kita harapkan di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebaliknya, ketika kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal syadidul iqab, azabnya sangat pedih. Kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala azizun duntiqam, maha perkasa, maha membalas orang-orang yang telah berbuat buruk kepada agama Allah. Orang-orang yang menzolimi, Allah akan membalas orang-orang yang dizolimi. Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan kezoliman seseorang. Akan jauh kita daripada perbuatan zalim, ingin menzolimi manusia itu. Demikian ketika kita memiliki kesalahan, kekeliruan, kita mengetahui bahwa Allah maha pengampun, maha penerima taubat, maka akan lahir semangat untuk minta ampun kepada Allah dan hilang kesedihan-kesedihan di dalam hati, karena kita tahu Rabb yang kita ibadati adalah Rabb yang maha pemurah, Rabb yang maha pemaaf, Rabb yang suka memaafkan, Allah yang maha menerima taubat. Ini dia yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Kata para ulama, ketika kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, sehingga lahir sikap dan sifat yang akan mengantarkan kita kepada apa yang Allah cintai itu. Lahir kecintaan kepada Allah, lahir sikap-sikap yang mengantarkan kita kepada kecintaan itu. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci perbuatan dosa dan maksiat, dan kita mengetahui bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maksud bersama kita adalah Dia tahu apa yang kita lakukan, Dia melihat apa yang kita kerjakan, Dia mengawasi seluruh gerak-gerik kita. Akan lahir sifat muraqabah yang sangat dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama mengatakan bahwa mengetahui nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah itu akan menuntut lahirnya efek-efek yang baik, lahirnya sikap-sikap yang baik, akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam hati seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari seorang sahabat Nabi yang waktu itu masih di atas kekufuran, beliau sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam. Namun ketika kisah ini terjadi, beliau masih di atas agama kekufuran, agama syirik, agamanya Quraisy. Safwan bin Umayyah, bersama Safwan bin Umayyah ada Wahab, Ammar bin Wahab atau salah seorang daripada sahabatnya, yang dua-duanya ketika itu masih di atas agama Umair bin Wahab berada di atas agama Quraisy. Ketika itu kejadiannya adalah ketika pasca perang Badar. Kita tahu perang Badar orang-orang musyrikin kalah dan banyak pemuka-pemuka mereka yang mati di perang Badar. Abu Jahal salah satu di antaranya. Ayah daripada Safwan salah satu di antaranya. Orang kafir Quraisy yang mati di perang Badar. Sehingga Safwan dan Umair duduk di dekat Ka'bah berdua saja, tak ada orang yang lain, tak ada orang yang ketiga bersama mereka. Kemudian Umair berkata kepada Safwan, aku ingin pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Kaget Safwan bin Umayyah mengatakan itu.
dikatakan oleh Umair kepadanya dan mengatakan, apa benar apa yang kamu katakan? Ya. Hanya satu yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Kata Sofwan, apa itu? Aku masih memiliki tanggungan anak-anak yang masih hidup dan memiliki hutang. Kalau bukan karena ini, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Kata Sofwan, kalau engkau benar ingin melakukan itu dan engkau melakukan itu, anakmu sama dengan anakku. Hutangmu aku yang tanggung. Karena Sofwan termasuk dari orang-orang yang memiliki harta yang banyak di kota Mekah. Ayahnya seorang kepala suku yang memiliki harta yang banyak. Kata Sofwan, aku mengkhawatirkan dirimu. Bagaimana engkau bisa membunuh Muhammad, dia di tengah-tengah sahabatnya? Kata Umair bin Wahab, kalau seseorang ingin melakukan suatu hal yang besar dan masih memikirkan keselamatan dirinya, tak akan bisa dia melakukan sesuatu yang besar. Aku tidak lagi memikirkan keselamatan diriku. Bagaimana cara engkau mendekat ke Muhammad? Bagaimana cara engkau mendekat ke Muhammad? Di sekelilingnya ada sahabat-sahabatnya. Kata Umair, anakku ditawan oleh Muhammad. Anak daripada Umair bin Wahab, salah satu tawanan perang yang sedang ada di kota Madinah. Yang ada di kota Madinah, aku punya alasan untuk mendekat ke Muhammad. Dan aku tidak perlu menusuknya. Aku hanya perlu membuat senjata yang saya racun bermalam-malam, kemudian cukup memberikan goresan kepada Muhammad, racun itu akan menyebar di tubuhnya dan dia mati. Kata Sofwan, kalau itu kamu lakukan, engkau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk orang Quraisy. Orang Quraisy lagi sedih-sedihnya, banyak pemuka-pemukanya yang tewas di perang Badar. Kalau itu yang kau lakukan, yang tadi menjadi janjiku, anak-anakmu akan kujadikan sebagai karena anakku, hutangmu akan aku bayarkan. Maka berangkatlah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Sesampainya di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadanya, apa yang kau inginkan wahai Umair? Kata Umair, perihal anakku yang kau tawan wahai Muhammad. Tidak ada hal yang lain yang kau inginkan untuk itu? Rasul sudah dapat wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala melalui malaikat. Tak ada yang kau inginkan selain daripada itu wahai Umair? Tidak wahai Muhammad, hanya anakku saja. Kata Rasulullah SAW, engkau berdusta wahai Umair. Engkau datang ke sini bukan untuk anakmu, engkau ingin membunuh diriku. Dan engkau telah menyiapkan pisaumu untuk itu dan telah engkau beri racun. Engkau telah bermalam-malam memberikan racun kepadanya. Dan engkau dengan Sofwan suatu hari duduk di dekat Ka'bah, di dekat Hijr. Ini yang engkau katakan kepada Sofwan, ini yang Sofwan katakan kepadamu, ini yang dikatakan kepada engkau balas kepada Sofwan, ini yang dibalas oleh Sofwan kepadamu, dan diucapkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Sofwan kepada Umair, apa yang dikatakan Umair kepada Sofwan? Bukankah di dalam bajumu engkau telah siapkan pisau itu, pisau yang kau beli racun itu? Di sini Umair bin Wahab benar-benar kaget bahwa Rasul mendapatkan kisah dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala, sesuatu yang tidak mungkin didapatkan oleh manusia kalau bukan Nabi dan Rasul. Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan, dan ini diyakini oleh Sofwan dan ini diyakini oleh Umair. Namun yang tidak mereka yakini bahwa Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang membuat dia masuk agama Islam. Dan ini yang mengatakan bahwa benar bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah yang maha mendengar apa yang kami bicarakan, yang maha menyimak apa yang kami ucapkan, dan maha melihat apa yang kami kerjakan di kota Mekah. Kalau bukan engkau utusan Allah, maka Allah tidak akan sampaikan ini kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia benar-benar meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mendengarkan itu memberikan wahyu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpengaruh kepadanya. Ada efek hilang penyakit kufur yang ada di dalam dirinya, hilang penyakit tidak beriman kepada neraka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, adanya surga, adanya neraka, adanya kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini efek
luar biasa daripada efek mengenal Allah tabaraka wa ta'ala melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah akan menghilangkan kesombongan, keangkuhan, menghilangkan sifat ujub, menghilangkan hasad di dalam diri kita. Bagaimana kita akan hasad? Bahwa Allah membenci hasad itu. Yang Allah inginkan dari hambanya adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu yang Allah inginkan dari kita. Yang Allah inginkan dari hambanya seorang hamba yang sering memberikan manfaat untuk orang lain. Bagaimana kita akan? Kalau kita kenal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita benar-benar mengetahui Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, bagaimana kita akan hasad kepada manusia? Kita tahu sifat itu dibenci oleh Allah. Allah tidak suka itu dari hambanya. Dan praktek daripada amal Allah membencinya adalah kita meninggalkan sifat itu. Kita meninggalkan sifat tersebut. Ketika seorang hamba tahu bahwa Rabb-nya membenci kesombongan, dia tidak akan menjadi hamba yang sombong. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah. Ketika ada orang berbuat zalim kepadanya, dia tahu Allah Rabb-nya Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaaf, dia akan memaafkan. Dia akan jauh daripada sifat pendendam yang dia merupakan penyakit hati yang banyak melanda manusia-manusia yang tidak kenal kepada Allah, tidak kenal hari akhir dan tidak kenal kepada Rabb-nya. Yang dia kenal adalah dendam yang ada di hatinya, keinginan untuk memberikan hal yang buruk, menanti waktu untuk memberikan keburukan kepada orang lain yang menurut dia telah menzalimi dirinya. Sifat ini tidak diinginkan Allah, dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ketika kita tahu bahwa Allah tidak menyukainya, Allah membencinya, maka seorang hamba yang kenal kepada Allah, Allah tidak suka hal tersebut, akan beramal sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari dan dia ketahui tentang Allah. Ini dia makna bahwa ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan efek. Sekiranya memang diamalkan sebenar-benar pengamalan, Allah mencintai, kita akan mencintai amal tersebut. Allah membenci, kita akan membenci amal tersebut. Allah tidak menyukai, maka akan kita tinggalkan amal tersebut. Allah membenci sifat yang seperti ini, maka kita berusaha untuk mengikisnya dari hati kita. Kenapa? Kita ingin dekat dengan Allah yang menciptakan kita. Ini makna hamba yang kenal kepada Rabb-nya. Man kana billahi a'lam kana lahu akhwaf. Barang siapa yang benar-benar kenal kepada Allah, pasti dia akan takut kepada Allah. Benar-benar takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Rasul tidak ikut. Ketika pasukan itu berjalan, pemimpin dari pasukan tersebut mengimami salat dan setiap rakaat menutup bacaan dengan qul huwallahu ahad. Lalu kemudian setelah pulang dari tugas yang diberikan oleh Nabi SAW, disampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Disampaikan itu oleh disampaikan itu oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika disampaikan kepadanya bahwa pemimpin pasukan melakukan itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, tanya kepada dia, pergi kepada dia dan tanya apa yang membuat dia melakukan itu. Jawaban sahabat ini, ia mengatakan, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, terdapat sifat Allah Ar-Rahman. Di dalamnya ada kandungan tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan aku sangat mencintai membaca hal-hal yang berhubungan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, ini jawabannya, Rasulullah SAW mengatakan, beritahu dia bahwa Allah mencintainya. Dalam riwayat lain, beritahu dia bahwa cintanya kepada
kepada sifat-sifat Allah itu membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka kenal kepada Allah tidak sekedar tahu bahwa ada Allah, Allah memberi rezeki, Allah, tidak sampai ke situ. Sampai kepada titik amalan-amalan yang Allah cintai yang mana untuk kita cintai. Amalan-amalan yang dibenci oleh Allah yang mana untuk kita benci. Sifat-sifat apa yang dicintai Allah untuk kita cintai, dan sifat-sifat apa yang dibenci oleh Allah untuk kita benci. Ma'asyiral muslimin. Sehingga menjadi obat bagi hati. Orang yang terzolimi ketika dia ingat kepada Allah yang akan mengambil haknya dari orang yang menzolimi, tenang hatinya. Allah tidak akan membiarkan kezoliman tanpa balasan. Di akhirat Allah akan selesaikan kezoliman seselesai-selesainya, di mana tidak ada yang punya hak yang tidak diberikan kepadanya haknya. Tenang dia, walaupun di dunia dia dizolimi. Hatinya tenang dan tentram. Kalau tidak, dia akan resah dan gelisah. Dan resah dan gelisah bagian daripada penyakit hati. Ketika dia tahu bahwa Rabb-nya pasti akan menyelesaikan urusan ini di akhirat, dan haknya pasti Allah akan kembalikan kepadanya, hatinya akan tenang dan tentram. Hatinya akan tenang dan tentram. Dan dia tidak perlu harus melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang yang menzalimi, seperti yang terjadi sekarang, pembunuhan dan semacamnya. Tidak akan dilakukan. Tidak akan ingin mencederai orang lain, kalau bukan dengan cara yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika seorang hamba benar-benar mengetahui siapa Rabb-nya dan apa yang dicintai oleh Rabb-nya, apa yang tidak dicintai oleh Rabb-nya, kemudian dia berjalan di atas itu, maka ini adalah obat yang sangat luar biasa untuk sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Dengan mendekat kepada Allah, membaca hal-hal yang berhubungan dengan Allah, membaca nama dan sifat Allah, memahaminya dan kemudian mengamalkannya, maka di sini seorang hamba akan sampai kepada sifat-sifat terpuji, dan sifat-sifat yang tidak terpuji akan jauh dia daripada sifat itu, karena dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang dicintai Allah, dan tidak ingin terhalang dirinya dari Allah dengan memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga mengenal Allah dan sifat-sifat Allah merupakan obat yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah menurunkan tentang nama dan sifatnya, tentang apa yang dia perbuat kepada hambanya, bagaimana hamba itu harus berbuat kepada Allah, dan menurunkan kepada kita hal-hal yang sangat banyak dalam hal itu. Semua ini adalah kalau kita pelajari, kalau kita hayati, kalau kita cermati dan tadabburi dan kita amalkan, akan memberikan efek yang luar biasa di dalam ketentraman hati kita, ketenangan hati kita, kebersihan dan kesucian hati itu, dan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang menjadi penghalang dapatnya cinta Allah, sehingga sifat-sifat yang membuat kita terhalang kepada cinta Allah itu kita pun menjauhinya. Dengan itu akan menjadi obat untuk apa yang ada di dalam hati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa Ana sampaikan secara materi. Sekitar 15-20 menit ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada ilmu Ana untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bismillah. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, apakah penyebab munculnya penyakit di dalam hati, dan bagaimana cara mengetahui apabila hati kita sakit atau ada penyakit? Syukron, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bagaimana apa? Apa penyebab munculnya penyakit dalam hati, dan bagaimana cara mengetahui apabila hati kita sakit atau ada penyakit? Nah, banyak hal yang menyebabkan hati sakit. Di antaranya cinta kepada dunia berlebihan, egois, ingin menikmati sesuatu walau diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keinginan untuk menang sendiri, tak peduli kepada penderitaan orang lain. Seluruh yang dilihat oleh mata yang diharamkan Allah akan membawa penyakit ke dalam hati.
harta-harta haram yang kita makan akan membawa penyakit ke dalam hati. Ini adalah penyebab-penyebab hati sakit. Kenapa? Karena setiap maksiat yang kita lakukan itu akan berefek kepada bintik hitam di dalam hati. Setiap maksiat yang kita lakukan akan berefek kepada titik hitam, bintik-bintik hitam di dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan taubat Allah akan hapus itu. Tapi kalau tidak taubat dan semakin banyak dilakukan maksiat, maka akan semakin banyak titik hitam itu. Dan akan berakhir kepada hati yang terbalik. Kalkuzi mujakhia, bagaikan cangkir yang terbalik, kata Nabi SAW. Nggak bisa lagi diisi kebaikan, nggak bisa lagi diisi oleh hal yang bersih, karena dia sudah terbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Indikasi hati yang sakit adalah jauh daripada ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada mencintai yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dekat kepada kemaksiatan. Dan hati yang sakit yang paling memberikan identifikasi penyakit hati yang sedang sakit adalah setelah berbuat maksiat tidak merasa salah, tidak merasa sedih, tidak merasa resah dan gelisah. Ini bahaya. Ini identifikasi hati yang sakit. Setelah dia berbuat maksiat tidak ada resah dan gelisah. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man sarratuhu hasanatuh, barang siapa yang kalau dia berbuat taat ada kebahagiaan di dalam dirinya, dan kalau dia berbuat maksiat ada penderitaan di dalam hatinya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Barang siapa yang kemaksiatannya membuat rusak hatinya, membuat hatinya bergejolak, membuat hatinya tidak nyaman, tidak tentram, ini indikasi orang yang beriman. Namun kalau sudah berbuat maksiat kemudian santai, berbuat maksiat kemudian nggak peduli dengan maksiat, nggak ada rasa di hati resah dan gelisah, maka ini indikasi hati sudah sakit. Wallahu taala alam. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar tidak tertular penyakit hati sedangkan anak terpaksa berhubungan intens setiap harinya dengan yang memiliki penyakit hati? Syukron jazakallah. Menjauh daripada sahabat-sahabat, menjauh daripada duduk bersama mereka, melakukan kepada mereka muamalah sekedar kebutuhan. Ini caranya. Ini caranya. Kalau toh pun ada kebutuhan dengannya, sekedar kebutuhan itu. Apa kebutuhan antara kita dengan dia? Perdagangan, selesai berdagang menghindar darinya. Apa kebutuhan kita dengan dia? Kita harus ke tokonya, kita masuk tokonya. Lakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan. Habis kebutuhan itu kita tinggalkan. Kita tidak duduk bersamanya, kita tidak nongkrong bersamanya, kita tidak bersafar bersamanya. Namun teman-teman duduk kita, teman-teman berdiskusi kita, teman-teman safar kita, orang lain yang akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Orang lain yang akan memberikan kepada kita hal yang bermanfaat untuk agama kita. Adapun orang-orang yang menurut antum tahu bahwa orang-orang yang berpenyakit, lakukan itu kepadanya sesuai kebutuhan saja. Bermuamalahlah bersamanya bagaikan obat, diambil sesuai kadar kebutuhan. Kalau berlebih berbahaya. Bagaikan obat. Orang-orang yang seperti itu kita bermuamalah kepadanya bagaikan seseorang meminum obat. Berapa kebutuhannya? Berapa kadar yang kita butuhkan dari dirinya? Bermuamalah bersamanya sesuai dengan muamalah tersebut. Jangan kemudian gara-gara bertransaksi dunia akhirnya safar bersama, duduk bersama, bercerita bersama, sering ngumpul. Ini berbahaya. Tapi kalau kita bermuamalah, sekedar muamalah, setelah itu kita tinggalkan untuk hal-hal yang tadi kita cari, orang-orang yang kita akan bersama mereka, duduk bersama mereka, bersafar bersama mereka, berdiskusi bersama mereka, insya Allah tidak akan memberikan mudarat. Karena kebutuhan kita bersamanya, kita ambil sekedar kebutuhan. Kadang manusia dalam hal ini berlebihan.
transaksi duniawi, akan tapi akhirnya menjadi teman sejati. Padahal dia tahu bahwa orang tersebut bisa berbahaya untuk agamanya. Maka jangan seperti itu. Jangan gara-gara sungkan kepada seseorang lalu kemudian kita rela untuk agama kita dirusak olehnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Selanjutnya, bagaimana menghilangkan rasa gundah dan was-was di dalam hati? Syukran Ustaz. Tadi kita sudah sampaikan bahwa keresahan hati atau kesedihan hati dengan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah obatnya. Apa yang Anda resahkan? Rezeki? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengaturnya untukmu? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha pemberi rezeki? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tidak ada yang bergerak di permukaan bumi melainkan kewajiban atasku untuk memberikan rezeki kepadanya? Bukankah dia telah tuliskan untukmu rezekimu sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu? Di dalam rahim ibu tersebut telah dituliskan rezekimu. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala pun telah menuliskannya jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Rezekimu sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa urusannya? Dengan mengenal itu, hilang gundah gulana. Lakukan ikhtiar, namun tidak dihinggapi oleh kekhawatiran, keresahan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ketika Anda berangkat ke suatu negeri, perjalanan jauh, atau mungkin memasuki tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang seram, tempat-tempat yang mungkin ada binatang buas atau makhluk-makhluk yang halus yang dikhawatirkan banyak orang zaman sekarang, dengan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan menggantungkan segalanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, kemudian melakukan ikhtiar, baca zikir-zikir yang telah diajarkan Allah melalui Rasulnya, yang dengan membaca zikir itu Rasul mengatakan Allah menjaga Anda sampai pagi, Allah menjaga Anda sampai sore. Dan hati yakin dengan membaca itu tak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada saya. Lalu lakukan ikhtiar, ya, lakukan ikhtiar dengan cara sesuatu yang akan kita anggap bahagian daripada pengamanan yang bisa kita lakukan, dan gantungkan kepada Allah. Kalau toh pun akan ada sesuatu yang terjadi, Allah sudah tulis. Tak akan lari daripada tulisan yang Allah tuliskan kepadaku. Namun ketika Allah tidak menuliskannya, maka siapapun tidak akan bisa untuk memberikan mudarat kepadaku. Timbul rasa tenang ketika safar, timbul rasa tenang ketika harus masuk ke tempat-tempat berbahaya, dengan menyerahkan urusan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Sedih, apa yang membuat Anda sedih? Dosa masa lalu? Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah menjanjikan ampunan untuk siapapun yang serius minta ampun kepadanya? Siapa orang yang serius minta ampun kepada Allah yang Allah tidak ampuni? Coba. Siapa orang yang serius minta ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni? Enggak ada. Seluruh keterangan yang datang kepada kita dari Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang bertaubat, seluruh yang diceritakan Nabi SAW tentang orang yang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya satu yang menghalangi dosa kita tersebut tidak diampuni oleh Allah, yaitu kita tidak serius minta ampun. Kitanya yang tidak serius minta ampun. Namun kalau kita serius minta ampun, mustahil dosa itu tidak diampuni. Maka kegundah gulanaan atas kesalahan masa lalu, obatnya adalah kembali kepada Allah Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, yang tidak akan menghukum kita dengan dosa masa lalu kita kalau kita serius memohon ampun itu kepadanya dan taubat kepadanya Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga kesalahan-kesalahan kita lalu, masa lalu kita kepada orang tua kita yang sudah wafat, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada siapapun, ada kesalahan. Siapa manusia yang tidak bersalah? Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan pengampunan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir mungkin Ustaz. Nah. Ustaz izin bertanya, apakah ini termasuk iri hati atau hasad jikalau saya iri terhadap kesolehan seseorang atau kenikmatan dia bisa beribadah, dan saya ingin mendapatkan nikmat tersebut, apakah saya termasuk iri dan hasad? Ini hasad yang baik. Di dalam agama kita Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain.
Syarah dari para ulama, ini namanya hasad yang maknanya adalah ghibthah. Saya ingin kebaikan seperti dia. Saya ingin kebaikan seperti dia. Dalam bahasa kita yang tadi, hasad yang baik. Kenapa? Karena kepada kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang, kita ingin mendapatkan kebaikan seperti itu juga. Maka ini bukanlah hasad yang tercela. Hasad yang tercela kata para ulama adalah kita menginginkan kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang dipindahkan kepada kita dan hilang dari orang tersebut. Sesuatu yang Allah lebihkan seseorang daripada kita, kita ingin dipindahkan Allah kepada diri kita dan ingin hilang dari dirinya. Maka ini adalah hasad yang dibenci dan dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diharamkan dalam agama kita. Kita nggak suka orang lain mendapatkan nikmat itu. Nikmat itu kita ingin hati kita, andai kita yang punya dan dia tidak memiliki nikmat itu, hilang nikmat itu dari dirinya. Adapun apabila dia saleh, rajin membaca Al-Quran, rajin salat, rajin berpuasa, kita ingin seperti dirinya, ini adalah ghibthah. Yang di dalam hadis tadi ada la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali hanya kepada dua perkara. Salah satunya adalah orang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Quran dan dia beramal, dia membacanya, dia mengamalkannya, dia berpedoman dengan Al-Quran tersebut. Lalu kemudian kita ingin mendapatkan seperti yang apa yang dia miliki tersebut. Ini bukanlah dengki dan iri yang tercela dalam agama kita. Ya, wallahu taala ala wa a'lam bis-shawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia nih, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk dekat kepada Allah, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita memiliki buku-buku yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah, lalu kita membacanya, kita memahaminya, maka akan semakin dekat kita dengan Allah dengan ilmu kita, dan ilmu itu akan mengantarkan kita kepada amal. Namun kita harus berusaha untuk mengamalkannya dan minta taufik dari Allah untuk menjadi orang yang mampu mengamalkannya. Ya. Sekali lagi kita mengatakan bahwa kandungan terbesar Al-Quranul Karim adalah Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Maka jangan jauh-jauh daripada ilmu tersebut. Pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, dan pelajari majelis-majelis yang mengantarkan kita kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci dari kita, dan kemudian mengamalkannya untuk menghindar daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah yang mengumpulkan jasad kita di majlis ini kelak mengumpulkan jasad kita di dalam surganya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni kita pada saat dosa-dosa kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.